warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar Haji dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam perangkat keras. Yang pertama ada monitor. Monitor merupakan hardware yang harus ada dalam sebuah perangkat komputer. Mengapa begitu? Sebab monitor memiliki fungsi untuk menampilkan output atau hasil yang berasal dari perintah CPU, serta fungsi utamanya yaitu menyajikan tampilan visual. Yang kedua adalah keyboard. Keyboard adalah papan yang terdapat beragam tombol huruf, angka, dan simbol yang berfungsi untuk memasukkan data, mengetik, dan menjalankan proses input ke dalam komputer. Keyboard adalah perangkat yang mesti kamu miliki sebagai pemilik perangkat komputer. Tak hanya komputer saja, namun juga perangkat elektronik lain seperti headphone, tablet, laptop, dan notebook. Yang ketiga adalah mouse. Mouse berfungsi untuk mengendalikan kursus pada layar komputer. Perangkat keras komputer ini digunakan untuk menjalankan perintah tertentu, seperti membuka dan menutup program, bahkan juga bisa untuk menarik sebuah objek. Umumnya mouse terdiri atas 3 tombol, klik kiri, klik kanan, dan scroll. Yang keempat, CPU. CPU atau Central Processing Unit memiliki peran penting dalam sistem kerja komputer, di mana ia menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh user yang mengoperasikan komputer. Sistem kerjanya didukung oleh beberapa bagian komputer lain, termasuk software untuk menjalankan suatu pekerjaan. Yang kelima, RAM. RAM merupakan kepanjangan dari Random Access Memory, yaitu perangkat memori menyimpan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan dan melanjutkan data yang diterima ke bagian proses dan output. Data yang dimaksud tersebut adalah beragam aplikasi yang sedang dijalankan komputer, termasuk di background. Yang keenam, hard disk. Hard disk merupakan hardware yang berfungsi untuk menampung bermacam-macam data di komputer secara permanen. Selain itu, fungsinya yaitu untuk menjalankan sistem operasi komputer seperti Windows, macOS, Unix, Linux, dan semacamnya. Yang ketujuh adalah flash disk. Flash disk cukup populer karena bentuknya yang kecil dan praktis, sehingga mudah untuk dibawa kemana saja. Fungsinya yaitu untuk menyimpan data. Meski bentuknya kecil, flash disk memiliki kemampuan menyimpan data yang cukup besar hingga 1 TB. Yang kedelapan adalah printer. Perangkat keras komputer satu ini berguna untuk mencetak dokumen agar bisa dilihat nyata dalam bentuk fisik seperti kertas. Data yang dicetak ini pun termasuk hingga gambar. Yang kesembilan, webcam. Web kamera adalah sebuah kamera yang biasanya dipasangkan di atas layar komputer. Seperti kamera pada umumnya, webcam berguna untuk merekam video atau memotret suatu objek. Kini, banyaknya kantor yang mengharuskan karyawan WFA dan sekolah yang mengharuskan siswa belajar online. Webcam semakin sering dimanfaatkan untuk mengikuti video konferen. Yang ke-10 adalah mikrofon. Perangkat keras yang termasuk ke dalam kategori input hardware sering digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk audio. Mikrofon berkemampuan untuk mengubah suara analog menjadi digital. Mikrofon biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan selama bermain game online atau saat sedang mengadakan video konferen agar orang lain dapat mendengarkan suaramu. Yang ke-11, scanner. Scanner merupakan sebuah perangkat keras yang bisa mengubah data dari bentuk fisik seperti kertas ke dalam bentuk digital. Bisa dibilang scanner ini seperti kebalikan dari printer ya. Yang ke-12, speaker. Pengeras suara ini digunakan untuk menghasilkan output suara pada komputer. Umumnya, speaker digunakan untuk mendengarkan musik, radio, dan suara lain dalam bentuk audio. Yang ke-13, proyektor. Contoh perangkat keras komputer terakhir dari artikel jagoan hosting kali ini adalah proyektor. Proyektor sendiri merupakan alat bantu yang mengubah proyeksi layar monitor ke dalam ukuran lebih besar. Cara kerjanya, proyektor harus terhubung ke perangkat komputer dan menggunakan layar gulung sebagai media proyeksinya. Biasanya proyektor digunakan saat sedang menonton layar tancap atau mengadakan presentasi. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, thank you sobat.